FM 91,2 Radio Kota Batik. News, interaktif, solutif. Kehidupan yang baik adalah sebuah proses, bukan suatu keadaan yang ada dengan sendirinya. Kembali FM 91,2 Radio Kota Batik hadir bersama psikolog dalam program yang membahas tentang proses pendewasaan dan pencapaian sebuah kehidupan dalam Anda dan keluarga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali bersama saya Ribut Ahmadi di perjalanan Halo Kota Batik untuk edisi hari Selasa ya, tanggal 22 April 2025. Nah, di sesi pertama pastinya ada Anda dan keluarga. Nah, kita akan ngobrol seputar masalah Anda dan keluarga pastinya. Nah, dan di studio sudah hadir bersama kita ada, saya manggilnya Mbak Sis. Bro aja kali. Atau Bu ini Reni Apriawati ya, psikolog. Nah, Oke, selamat malam. Iya, selamat malam. Ini ya pertama kali ketemu nih. Kali pertama pasti grogi. Iya. Kayak kemarin Mas Diki aja gitu. Mas Diki itu wah, Mas Diki ya. Itu pertama kali kita, waduh ini aku grogi nih. Santai aja, wong kita itu nggak gigit kok. Mbak Reni, kesibukan ngapain aja sekarang? Kesibukan praktek ya, praktek di sekolah. Di mana sekolah? Di Al-Azhar. Oh, di Al-Azhar. Ya. Terus juga buka praktek di Kartijayan. Sebelah mana tuh? Seberang Papalova persis. Iya, sama. Sering lewat situ. Oh. Kan kalau aku mudik kan di daerah Wonopringgo. Oh, Wonopringgo. Ya, deket sih. Deket, ya, kan? Ya, selalu lewat situ. Iya, buka prakteknya di situ, sama ada kelas stimulasi juga di situ. Gitu. Gitu ya. Wah, seru ya kayaknya ya ngomongin soal psikologi gitu ya. Ya, seru sih. Dulu hampir ikut ambil psikologi, tapi kayaknya aku juga yang salah gitu kan. Sama. Nah, kemarin Lebaran kemana aja? Lebaran tuh pulang kampung. Emang kemana? Jogja. Aslinya Jogja. Jogja mana? Jogjanya deket Bandaraya. Oh, Kulon Progo. Ya. Tahu Mas Ribut? Sering main-main ke Jogja sih. Kan sering main. Pernah tinggal di Jogja selama berapa bulan ya di situ? Oh, ya berarti udah hafal ya. Ya lumayan lah. Jalan-jalan tikusnya lumayan hafal. Yang saya salut dari Jogja, nggak tahu ya kalau sekarang masih apa enggak ya. Begitu masuk gang, itu motor mesin dimatiin terus dituntun. Kalau dulu saya kan ngekosnya di daerah mana? Kaliurang kilometer 5. Oh, Jakal KM 5. Sekitar Dunkin Donuts itu ya berarti. Ya, deket-deket situ. Nah, itu saya kalau mau masuk itu, dituntun. Jadi kalau misalkan ada pencuri, ketahuan tuh. Kan kalau bukan motornya sendiri pasti kikuk kan. Iya. Nuntun itu pasti kikuk. Tapi begitu dan ramah orang-orang di Jogja sana. Saya ngerasa bahwa vibe-nya enak banget. Iya, bener banget sih, kayak rasanya tuh aman gitu ya, berkendara di malam hari, walaupun kan kayak ada isu kliteh gitu ya misalnya. Kemarin kan memang rame ada tuh gitu kasusnya, cuma tetap nyaman karena dulu juga saya kan misal kehabisan bensin atau motornya bocor, itu pasti ada yang nolong. Iya, itulah makanya kata Jokpin itu Jogja itu terbuat dari rindu gitu kan. Iya, benar. Bikin pengen kesana terus ya. Iya, betul. Selalu deh begitu ngucap Jogja, oh iya Jogja aku pernah kesana gitu. Terus wah kayaknya kapan ya kesana lagi gitu. Iya. Terus pindah ke sini ke Pekalongan dari kapan? Pindah ke Pekalongan berarti dari tahun 2021. Baru kemarin aja ya? Iya, belum lama sih. 2021 itu karena suami si Bangkulon kan.
kan. Oh, ya. Jadi ya pindah ke situ. Biasanya kalau Simbang Kulon itu para PCX ya. Kita nggak punya PCX sih. kalau nggak juragan gitu, biasanya ini apa ya, masih ada terah-terah kiai gitu. Iya. Kental ya. Iya, kan kulturnya kental banget di sana. Iya, kental banget sih. Makanya. kulturnya. Dan gimana rasanya hidup di Pekalongan dan Jogja? Sempet shock culture sih ya apa di tuh? awal datang ke sini. Plus ini nyambung banget dengan pembahasan kita hari ini nih ya. Betul. Jadi baby blues gitu kan. Karena waktu itu pas pindah ke sini kondisinya mau melahirkan gitu. Jadi adaptasinya tuh double iya. gitu sih waktu itu. gitu ya? Ya. Jadi Ngeri cocok juga banget nih. nih sama pembahasan. Pas kan? Bisa dipas-pasin ya. Ya semua itu bisa dipasin. Karena kayak pom bensin aja pasti pas gitu. Iya. Nah, oke. Nah, malam hari ini kita akan ngobrol seputar masalah baby blues dan ini nih postpartum depression. Wis. Saya tadi itu sempat baca-baca, ternyata dua hal ini ada sedikit perbedaan tapi saling kait-mengkait gitu ya. Benar. Kalau baby blues tuh yang kayak apa sih? Jadi baby blues itu biasanya dialami oleh ibu setelah melahirkan gitu ya. Kalau nggak salah menurut penelitian itu 30-75% ibu setelah melahirkan itu mengalami baby blues. 70 ya, 70% ya. Itu di seluruh dunia? Iya. Apa cuma di Indonesia kasusnya? Itu sih seluruh dunia, Wis, universal ngeri ya. sih ini ya. Ngeri ya. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin baby blues nih ya, itu beda sama postpartum depression. Ya. Nah, baby blues ini sebenarnya kan kondisi afek ya, kondisi suasana hati ya, Suasana hati, yang cenderung blue gitu kan, sedih, ada sendu. rasa takut, sendu gitu misalnya ya. Tapi di situ masih ada perasaan rasanya senang gitu mengasuh anak. Jadi masih bisa merasakan menikmati punya anak itu masih ada gitu. Jadi si afek negatif ini atau si suasana hati yang sendu ini atau tiba-tiba nangis, tiba-tiba ada takut atau reaksi berlebihan gitu ya pada suatu hal terkait bayinya atau terkait apapun, itu munculnya hanya di waktu tertentu. Jadi bukan suatu hal yang seharian terus kayak gitu terus enggak tapi masih ada sehari-hari itu ada rasa lucu banget bayiku misalnya, masih ada perasaan itu. Oke. Kirain sih every time every day gitu selalu dalam masa sendu-sendu itu. Enggak gitu sih, ya konsepnya. Enggak. Jadi mungkin enggak kelihatan ya. Kadang kalau kita tilik bayi gitu kan di Pekalongan ada budaya tilik bayi. Iya betul. Jogja emang enggak ada? Ada, cuma kan? enggak sesering di sini. Oh iya. Iya kalau di sini, kalau di sana kan di tradisi wetan kan lebih ke selamatan pra melahirkan. Yang lebih ribet kan di situ ya. Betul. Nah, di sini kan lebih sering ya tilik itu kan, enggak tilik bayi aja, tilik rumah baru. Betul. Betul. Ngunggah ke mulu. Iya. Terus ini pengalaman seculture nih kayaknya nih. sekalian ya nih. Nah, terus kan kalau misalnya kita tilik bayi mungkin lihat ibunya kayak pas ketemu kita kan senyum, masih bisa senyum biasa gitu ya. Jadi bisa aja di belakang dia sempat juga nangis lihat anaknya atau lagi struggle menyusui gitu kan. Aduh, kok ASIku sedikit misalnya. Atau kayak stres banget anakku semalaman nggak tidur gitu misalnya. Jadi itu bisa jadi baby blues gitu kan. Karena mayoritas ibu yang baru melahirkan itu mengalami itu gitu. Tapi itu masih oke ya. Kenapa kok baby blues? Karena emang kalau pas hamil itu kan ada hormon tertentu yang meningkat drastis gitu ya. Nah, pas kita melahirkan hormon itu tuh turunnya jelok gitu. Nah, itu yang bikin akhirnya ada afek yang cenderung sendu gitu kan. Cenderung depres kayak gitu. Yang mungkin kadang pas lihat bayinya, ya Allah bayiku udah di luar, terus tiba-tiba nangis Bombay gitu kan. Nah itu baby blues gitu kan. Pokoknya rasa-rasa bawang merah terus iya, gitu ya. Nah biasanya ini tuh berakhir di 2 minggu.
Oh, 2 minggu. Maksimal itu. Maksimal. Biasanya seminggu. Terus maksimal banget mentok 2 minggu. Oke. Itu mungkin karena itu mungkin kalau tradisi di Jawa itu akhirnya ada tilik bayi itu barangkali itu sebagai cara untuk menghibur ya. Betul, tujuannya kan. Iya kan? Tujuannya biasanya kan untuk menghibur ya. Tapi beberapa ibu ini justru merasa terus akhirnya curhat ini kan. Atau merasa nggak nyaman justru kalau ada yang tilik karena kan kayak jadi ibu baru itu kan sibuk ya, Mas Ribut ya. Udah nyusuin anaknya, terus tiba-tiba anak tamu gitu kan harus keluar cepet-cepet anaknya padahal lagi mau tidur. Jadinya kebangun karena diletakin misal. Nah ini juga satu sisi bisa jadi menghibur saat si tamu ini punya unggah-ungguh dalam artian. Ya mungkin ini gitu tahu waktu gitu. Toko-toko jam 8:30. Lagi repot-repotnya tuh. Lagi repot pagi banget jam 7. Ibunya ini baru semalam begadang gitu kan misalnya. Jadi boleh banget budaya itu memang oke gitu. Asalkan pertama tahu waktu. Betul. Kedua kita juga perlu paham bagaimana kondisi ibu pasca melahirkan. Kita juga perlu menjaga perkataan kita, gitu kan? Karena kadang kan bisa aja nih orang-orang ini, maksudnya tetangga atau apapun itu datang kemudian memberikan komen yang cenderung itu membuat ibunya tertrigger gitu, kayak misalnya, bayimu kok ireng kayak bapaknya, misal. Oh iya bener-bener sering tuh kalau ibu-ibu ya. Ini kok nggak mirip sama kamu ya gitu. Itu gitu. Langsung down itu ya. Itu kan langsung kok kayak gini sih, atau misalnya komen terkait perawatan bayi itu kan berkembang ya seiring dengan zaman dan penelitian. Kalau dulu mungkin pakai grito gitu ya, grito yang dikencang-kencang, terus habis itu dikasih bedong yang kencang juga. Kalau penelitian terbaru kan justru kita perlu membebaskan anak ya, karena itu kan stimulasi sensorinya. Terus kalau di grito kencang banget kan bisa nafasnya pertumbuhan misalnya, tubuhnya juga kan nggak bisa eksplor, nggak bisa gerak, padahal itu kan stimulasi anak bergerak, nyentuh kasur kakinya itu stimulasi taktil, stimulasi gerak gitu kan. Saat orang lama misalnya belum tahu itu ya, terus komen kok ngono jong iki ora manut apa gitu kan, itu yang mungkin bikin ibu-ibunya gitu ya merasa tertrigger, semakin blues tadi, semakin sendu, semakin cemas, semakin nggak nyaman gitu, kesel, marah. Nah itu sih. Itu baby blues. Iya itu baby blues. Berarti maksimal 2 minggu tadi ya. 2 minggu. Nah kalau misalkan kejadiannya lebih dari 2 minggu. Nah kalau lebih dari 2 minggu, ini kita perlu untuk waspada gitu ya. Kita perlu untuk menyadari bahwa bisa jadi ini mengarah ke postpartum depression atau depresi pasca melahirkan. Karena itu kan lebih dari 2 minggu. Kemudian lebih banyak kayak yang seneng-seneng tadi ya, yang merasa menikmati mengasuh itu tuh di postpartum depression biasanya sangat minim atau nggak ada sama sekali, gitu ya. Jadi beberapa hal ya, contohnya misalnya nih si ibu ini saat bertemu bayi akhirnya menangis, kayak nggak mau nyentuh banget, atau sangat merasa nggak berharga gitu ya rasanya. Aku udah gagal, aku lahiran sesar misalnya. Iya kan? Ibu-ibu biasanya gitu tuh. Padahal lahiran sesar tuh sakit juga gitu kan. Sebenarnya ya sama-sama gitu. Kenapa sih harus dibandingkan normal versus sesar ini? Nah gitu. Itu dia, pengetahuan ini penting sih. Banyak ibu-ibu yang terutama ibu muda ya, itu mereka kan berharapnya aku pengen lahiran normal. Karena berpikir bahwa kalau di sesar itu begini-begini, bayangannya itu sudah buruk gitu. Iya. Nah itu yang akhirnya bisa bikin postpartum depression itu ya. Yes, dan salah satu faktor resikonya ibu yang perfeksionis nih. Kalau berdasarkan penelitian ya, faktor resikonya itu ibu yang perfeksionis. Jadi ibu ini kurang ada ruang fleksibilitas. Nah, fleksibilitas berpikir itu kan penting ya. Jadi contoh yang nggak fleksibel itu apa? Contohnya kita berpikir bahwa kalau nggak A maka B. Jadi kalau nggak normal maka aku ibu yang gagal. Nah itu kan pola pikir perfeksionisme yang
kita nggak bisa fleksibel nih dalam berpikir. Jadi misalnya si ibu ini persiapan melahirkannya oke. Ya, beberapa kasus yang ditemui. Oke, persiapan melahirkannya baca buku, perawatan bayi, ikut yoga, persiapan semuanya, itu kan bagus. Cuma kita perlu sadar bahwa ternyata ada hal yang di luar kontrol kita. Ini loh, ruang fleksibilitas tuh ini maksudnya. Bahwa ada hal yang di luar kontrol kita. Memang betul perlu berupaya seperti itu untuk lahir normal. Tapi saat di situasi itu kita harus memberikan ruang untuk hal yang nggak bisa kita kontrol, termasuk saat kondisi kita dan bayi kita sudah tidak memungkinkan untuk normal. Nah, maka ya kita ikut profesional. Why not gitu ya? Kita kan tidak perlu se-strict itu gitu. Nah, ini perlu dipersiapkan sih pola pikir ini. Ini kayaknya bakalan jadi seru nih. Kalau misalkan Anda kawan yang mau ikutan konsultasi boleh juga nih. Via telepon boleh di 0285424474 ataupun WA juga boleh di 0855420912. Karena ada yang gabung juga nih dari Dinayanti di Kertijayan. Tetanggaan nih. Tetangga saya nih. Si Bang Kulon ya. Iya, dia ngomong ya kayaknya Dinayanti itu pingin banget nih konsultasi sama Mbak Reni nih. Mungkin langsung ke kliniknya kali ya. Pinginnya ke situ. Tapi kalau misalkan malam hari ini Dinayanti punya pengalaman soal pasca melahirkan, pernah nggak mengalami suasana hati yang seperti itu, sendu-sendu gimana gitu kan, atau mungkin depresi pasca melahirkan? Nah itu juga kayaknya perlu juga untuk berbagi cerita nih, karena saya sebenarnya juga punya istri saya ya. Itu kasusnya mungkin saya perlu ngobrol lebih panjang nih kalau ini, karena beliau itu ya, istri saya itu mengalami trauma itu bahkan sampai katakanlah mau bikin adik lagi itu nggak mau. Sampai baru tahun ke-6 baru dia siap gitu ya. Sebelumnya wah luar biasa. Tapi sebelum cerita itu kita obrolkan, kita dengar dulu deh beberapa informasi yang mau lewat dulu ya. Jangan kemana-mana, tetap di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif di Anda dan keluarga. Kami kembali dalam program Anda dan Keluarga. Anak sekarang tuh kalau ngomongin liburan apa sih Mas? Healing ya. Nah itu kita perlu bedain dulu tuh. Sebenarnya liburan sama healing tuh sama apa beda? Nah itu dia. Ketika di luar itu biaya itu naik, tetapi kita masih melakukan sesuatu yang biasa-biasa saja, sebagaimana di tahun-tahun sebelumnya, artinya kita sudah terjebak ke dalam zona nyaman. Jadi kan sebenarnya banyak pikiran-pikiran yang hati-hati loh, kita bisa terjebak di pikiran itu. Padahal pikiran itu tidak membantu kita dalam keseharian. Tidak hanya sekedar anak kita mamanya keterlambatan bicara kemudian kita anggap sepele, jangan. Tapi apakah ada faktor-faktor lain yang menyertai dalam proses tumbuh kembangnya? Siapa sih yang gak ingin menjalani hidup yang membahagiakan? Tentu siapapun akan sangat mendambakannya. Makanya, supaya hidup Anda makin bahagia dan bermakna, simak obrolan seputar Anda dan keluarga setiap Selasa pukul 19 waktu Indonesia Barat hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik. Anda dan keluarga, karena keluarga begitu berharga. Din, gimana skripsinya? Udah sampai mana nih? Kata dosen pembimbingnya sih masih suruh revisian. Data tentang kota Pekalongannya kurang lengkap nih. Oh gitu. Kalau kamu mau tahu data lengkap kota Pekalongan nih, takon PPID aja. Kamu bisa cari dokumennya dan informasinya di website ppid.pekalongankota.go.id. Misal, data atau informasi yang kamu cari belum ada nih, kamu bisa ajukan permohonan informasi di menu permohonan baru pada website PPID, Din. Pemerintah Kota Pekalongan terus berupaya dan berkomitmen memberikan pelayanan informasi publik dengan sungguh-sungguh.
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Pekalongan mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Kota Pekalongan. Sebagaimana semangat Brian Urip, transparan, akuntabel, kesetaraan, dan gotong royong. Pemerintah Kota Pekalongan telah memperoleh penghargaan sebagai Badan Publik Informatif dari Komisi Informasi Jawa Tengah. Ayo like dan follow akun Instagram @ppid Kota Pekalongan untuk update informasi publik seputar pemerintah Kota Pekalongan. Mau tahu informasi tentang pemerintah Kota Pekalongan? Takon PPID aja melalui website ppid.pekalongankota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan. Kami kembali dalam program Anda dan Keluarga. Ya, balik lagi di Anda dan Keluarga bersama saya Ribut Awandi dan juga Mbak Reni yang kita bahas mengenai postpartum depression dan juga baby blues. Nah, ternyata dua hal ini mirip-mirip tapi agak beda. Yes. Kalau tadi baby blues itu lebih ke sebenarnya mungkin suasana hati aja sih, dibawa ke suasana hati. Ada senengnya, ada enggaknya gitu kan. Ibu yang melahirkan. Bahagianya adalah ketika melihat bayi kita gitu kan. Lucu gitu kan. Tapi begitu mungkin teringat dengan kejadian-kejadian atau itu yang paling sering itu omongan tonggo itu. Ya nggak mengenakan. Loh, anakmu kok gini? Biasanya kan itu yang sering terjadi itu. Kebiasaan masyarakat itu ketika ngelihat loh kok ada ciri khas tertentu atau misalkan ada hal-hal yang khusus spesial pada anak itu. Nah, itu bisa tuh ya memicu baby blues gitu ya. Betul, kondisi anak ya. Itu juga salah satu hal yang memicu bahkan postpartum depression gitu ya. Jadi kalau postpartum depression ini teman-teman tidak bisa mendiagnosa sendiri ya gitu. Maksudnya jangan juga self diagnose misalnya, aku depresi gitu misalnya. Itu malah nambah nanti. Jadi kalau misalnya sudah ada tanda-tanda yang mengarah ke sana atau sudah mengganggu produktivitas gitu ya. Akhirnya kalau postpartum depression kan biasanya udah mengganggu produktivitas dan fungsi sebagai ibu gitu ya misalnya. Nah, itu maka teman-teman bisa menghubungi profesional gitu. Entah ke psikolog dulu gitu ya atau ke psikiater itu juga boleh, karena sekarang kan juga banyak ya sebenarnya lebih aksesibel lah. Kayak di rumah sakit tuh juga udah ada psikolog gitu kan. Di biro-biro juga layanan psikologi juga sudah ada di Pekalongan gitu. Jadi jangan self diagnose tapi seeking for help gitu ya, mencari bantuan. Kayak itu yang tak disclaimer dulu. Ntar tiba-tiba pada diagnosa nih habis melahirkan. Iya, biasanya gitu. Ibu-ibu kan sering banget kan baca-baca lihat konten. Sekarang kan gitu. Jadi diagnosa berdasarkan konten. Iya. Iya kan? Iya. Aku sering sih ngelihat bahwa istriku tuh biasanya wah, ya ini ada kayak gini. Berarti aku kayaknya masuk ke ciri-ciri kayak gini enggak ya? Iya. Iya, oke lah. Tapi kalau aku ngelihat konten hanya sebuah hiburan sih. Betul. Karena konten itu kan kadang permukaannya saja ya. Betul. Tidak ada penjelasan lebihnya. Jadi memang perlu bijak sih dalam melihat konten gitu. Boleh banget misalnya untuk lebih ke self awareness ya, untuk kesadaran diri gitu misalnya. Betul. Kok aku kayaknya ini ya udah ada tanda-tanda yang mengarah ke sana misal, tapi jangan mengklaim diri kamu gitu ya dari konten. Tetap perlu bantuan profesional. Ada plus minus ya sebenarnya dengan betul. Era digital ini ya. Banget. Maraknya konten edukasi ini tuh ada plus minusnya kalau saya lihat. Betul. Ya apalagi yang ngomongin soal psikologi. Iya, sekarang itu masif banget sih. Makanya saya kadang-kadang ini gimana ya caranya membuat masyarakat sadar bahwa enggak, konten itu ya itu sebagai stimulan saja, tapi untuk membuat kita itu akhirnya teryakinkan ya harus ke profesional gitu loh. Betul. Nah, kadang-kadang konten itu enggak mencantumkan itu. Iya. Ya kan? Tiba-tiba aja ada kesimpulan terus
di belakang itu biasanya nggak dimunculkan bahwa kalau Anda punya tanda-tanda ini segera deh hubungi ke profesional misalnya. Ya kan? Harusnya kan mengarahkan ke situ. Betul, harusnya diarahkan ke situ. Jadi kadang saya lebih sukanya konten-konten yang buat pengembangan diri gitu ya daripada diagnosa yang kadang itu menjerumuskan gitu kan, sebenarnya bahaya banget. Karena kayak misalnya dokter atau psikolog itu yang berhak mendiagnosa, misalnya psikolog klinis yang berhak mendiagnosa pun juga itu belajarnya bertahun-tahun gitu kan. Dan itu pun masih perlu diagnosa banding dan segala macamnya, bukan sekali ini gitu kan, nggak bisa sekali gitu ya. Beberapa case nggak bisa sih. Jadi harus ada pengamatan. Kenapa kok harus berulang gitu? Karena kita perlu memeriksa itu memang bisa berkali-kali gitu ya. Misalnya nih datang sekali kita baru dapat di bagian sininya. Jadi pertemuan kedua nanti kita pemeriksaan, coba deh tes IQ-nya misal. Misal kita mau diagnosa disleksia gitu ya. Soalnya saya psikolog pendidikan ya. Dan perkembangan kelihatan anak banget gitu sih. Kayak psikolog pendidikan itu ya. kurang empati ya. Enggak sih, enggak. Terus habis itu jadi kita perlu cek dulu IQ-nya gitu kan. Nggak bisa sekali ini disleksia gitu. Perlu dicek IQ-nya dulu. IQ-nya berapa? Kalau IQ-nya ternyata di bawah rata-rata misalnya, itu kan berarti diagnosanya bukan disleksia tapi yang lain misal gitu ya. Jadi karena satu simptom itu bisa ke beberapa diagnosa gitu kan. Jadi itu kenapa perlu pemeriksaan lanjutan apabila diperlukan. Ya kayak orang sakit lah ya. Iya. Ke dokter itu nggak boleh, nggak harus sekali terus kemudian kapok nggak sembuh-sembuh terus kemudian karena sudah minum obat ngerasa minum obat nggak sembuh-sembuh terus ganti dokter. Iya. Biasanya gitu loh masyarakat. Padahal bisa jadi penyakitnya ada lagi yang lain yang menyertai itu gitu kan. Penyertanya Betul. Maka kan itu perlu yang namanya diagnosa ulang, ditinjau lagi, direview lagi, kira-kira apa nih yang menjadi inti dari penyakitnya, yang menjadi pemicu sakitnya kan gitu. Iya, benar. Nah, masyarakat kita kan nggak sabar. Betul. Apalagi misalnya nih dokter aja itu cenderung cepat ya penanganannya. Betul. Misal kamu pilek, udah tuh dikasih obat pilek gitu kan, 5 menit, 10 menit. Kalau psikolog kan sekali meriksa, sekali konseling 60 minimal gitu misalnya ya. Belum lagi nanti, ini perlu konseling lanjutan gitu. Jadi memang terkadang itu ya komitmen itu loh penting kan, komitmen terhadap treatment itu tadi gitu. Wah itu. Nah ini Mbak Dinayanti kayaknya udah nggak sabar nih. Pengen nanya nih. Nah dia kirim WA, kalau habis melahirkan alhamdulillah nggak ada tanda-tanda tentang baby blues. Bagus lah ya. Berarti termasuk 30%. Betul. Yang sedikit ya. Nah cuman saya mau nanya nih, jika sewaktu-waktu saya itu merasa cemas, takut gitu, tapi nggak tahu apa penyebab takutnya itu, dan setelah rasa cemas juga takut itu timbul, kayak suka ngelamun tapi nggak tahu apa yang dilamunin dan ditakutin, cuma hawanya cemas saja, dan kadang di keramaian itu juga merasa diri seperti sendiri ya, dan nggak tentu di pikiran, nggak tentu apa sih yang dipikirkan. Nah itu kira-kira kenapa dan apa solusinya untuk menghilangkan rasa seperti itu? Oh, gitu. Susah ya pertanyaannya. Solusinya ya. Solusinya jangan ngelamun. Iya tuh. Solutif banget. Iya, biasanya ketakutan, rasa cemas yang tidak jelas arahnya itu, jelas penyebabnya itu kan bisa jadi ada trauma deh kayaknya ya. Mungkin gak sih? Bisa sih gitu deh kalau kan kita ngira-ngira. Cuma kita gak tahu ya. Maka Mbak Dinayanti perlu deh konsultasi ke Mbak Neni aja. Kan deket Kertijayan ya. Iya, ada juga psikolog-psikolog lainnya yang bisa lain pilih juga bisa, gitu. Ya. Bisa milih kok. Pekalongan banyak kok sekarang psikolog. Dulu itu jarang banget. Iya dulu itu waktu saya masih sekolah itu zaman SMA itu, ketika denger nih temen, kamu ambil apa? Psikologi.
Kayak apa tuh gitu ya. Apa tuh? Emang laku gitu. Iya. dulu gitu. Bener. Dulu gitu. Nah, sekarang itu eranya deh kayaknya. Eranya psikologi berjaya karena mungkin penyakit sekarang itu bukan lagi penyakit fisik tapi lebih ke kejiwaan. Iya, benar. Sebenarnya kalau kita lihat zaman dulu ya, seingat saya gitu ya, saat kecil itu sandang pangan itu jadi problem ya dulu. Maksudnya kayak kita itu masih bisa mendonasikan pakaian ke tetangga, itu masih butuh. Sekarang itu kayak mereka udah bisa ngakses pakaian yang murah pun juga ada, yang affordable tuh bisa gitu. Jadi itu bukan kebutuhan yang susah dicari lagi gitu kan. Sudah kecukupan. Sudah terkecukupan gitu. Nah, mungkin tantangannya memang adalah secara psikologis itu ya sebenarnya saat ini. Cuma kalau yang dirasakan Mbak siapa tadi? Dinayanti itu tentu nggak nyaman ya kalau dibayangkan gitu ya, Mas Ribut. Maksudnya cemas tiap hari tanpa kita tahu apa penyebabnya. Jadi cemas itu memang seringkali objeknya itu nggak jelas gitu kan, kadang-kadang. Jadi kayak takut, cemas, tapi itu nggak ada sebenarnya yang terjadi di depan kita, itu nggak terjadi, nggak benar-benar terjadi. Misalnya kita cemas besok, takut besok ada bencana apa misalnya tsunami gitu. Cuma kalau kita mencemaskan sesuatu yang sebenarnya kan nggak ada ya gitu ya. Sekarang ini kalau kita fokus ke here and now itu kan Yurano sih jane gitu kan. Aku ya masih duduk santai gitu. Terus kayaknya juga nggak ada berita apapun atau gimana gitu misalnya. Jadi Mbak Dinayanti gitu ya, selain tadi mungkin bisa coba check up kondisi psikologisnya. Yang kedua juga bisa journaling misalnya gitu ya. Jadi merilis emosi yang dirasakan. Maksudnya coba cemasnya itu ditulis, karena kadang kalau cemas itu di otak itu tuh kayak udah ngeikat kita gitu loh, kayak ngepancing kita, kayak kena kail gitu. Iya. Akhirnya kita nggak sadar ya. Iya, nggak sadar, kayak ngikut ya. Gitu. Gitu. Nah, kita perlu melepaskan diri nih dari si kail itu. Caranya gimana? Caranya pertama, Mbak bisa memonitor kondisi perasaan, kemudian juga pikirannya gitu kan. Jadi perasaanku apa sih? Cemas, tadi bagus nih. Udah ada identifikasi perasaan, cemas, takut gitu kan. Udah keren, udah bisa aware gitu sama emosinya. Karena itu adalah basic dari regulasi emosi. Jadi yang bahaya itu orang yang nggak tahu emosinya itu apa yang lagi dirasain. Ini kan berbahaya nih, karena akhirnya nggak bisa meregulasi kan. Ini jangan-jangan aku banget nih. Tapi aku nggak sih. Kalau aku tuh, aku membiasakan diri gini. Kalau saya itu membiasakan diri setiap hari harus bikin catatan. Bikin jurnal gitu kan. Jurnal, misalkan katakanlah habis siaran, terus kemudian malam-malam nih sambil bengong gitu kan. Saya bikin catatan, saya harus mengucapkan terima kasih kepada pendengar saya yang sudah menyimak dari awal sampai akhir gitu. Itu sebagai untuk meredam, sebenarnya untuk meredam ketegangan-ketegangan yang terjadi selama bekerja sih. Itu menarik sih. Jadi kalau kita udah nulis si pikiran cemas tadi ya, misalnya kan kita jadi observe, mengamati, ada di depan mata kita nih, kita tulis cemasnya tuh terkait hal apa aja. Nah, itu bisa dilihat hal-hal apa sih yang bisa kita lakukan untuk mengurangi cemas itu, yang bisa kita kontrol tentunya. Misalnya kayak kalau cemas mau siaran, berarti kita bisa, oh ya deh aku senyum dulu nanti gitu kan, atau ngucapin makasih dulu gitu. Jadi itu bisa ngurangin cemasnya gitu. Karena percuma kalau kita menyadari tapi kita nggak merealisasikan dalam bentuk perilaku. Jadi harus ada perilaku nih. Supaya benar. Itu cemasnya akhirnya turun. Jadi Mbak bisa identifikasi, terus list tadi ya. Terus juga mungkin bisa nyoba berlatih here and now gitu kan. Kalau cemas itu biasanya disertai dengan sensasi fisik ya. Mas Ribut kayak deg-degan atau mungkin kayak gemeter atau kayak sakit kepala atau nggak enak lah pokoknya nafasnya. Iya, kalau aku biasanya mimpi deh. Mimpi ya. Mimpi buruk. Mimpi buruk. Itu bisa juga manifestasi dari perasaan cemas, pikiran cemas gitu. Aku 2 hari ini loh mimpi buruk. Oh ya?
Apa tuh? Yang mimpinya? pertama dada sesak gitu kan, kayak orang kena jantungan itu. Iya. Terus yang kedua kemarin malam saya ketemu dengan orang yang ngimpinya ngeri sih. Jadi ketemu dengan orang meninggal, terus aku disuruh balurin ini kalau kita itu kan ada camper itu ya. Oh, kamper yang putih-putih itu kok. Itu baluri itu. Ngeri banget sih. Agak serem sih. Iya, serem banget itu. Horor, mimpiku tuh kadang-kadang horor. Kadang-kadang ngimpi yang aneh lagi gitu. Ada banjir bandang atau apa gitu. Tapi ya setelah itu ya selesai sih. Cuman begitu bangun tidur, wah rasanya capek banget. Iya. Kalau habis mimpi buruk itu, capek banget. Nah, itu mungkin hal yang kayak gitu tuh mungkin nggak disadari itu menjadi termanifestasi dalam kehidupan kita gitu nggak sih? Iya. Itu bisa jadi kumpulan emosi yang mungkin tadi tidak dirilis, tidak disadari gitu ya. Akhirnya masuk ke alam mimpi misalnya kayak gitu kan, termanifestasi saat kita tidur. Jadi tidurnya kurang berkualitas gitu. Betul, aku biasanya tidur tuh cuman 4 jam itu kan enak banget ya. Iya, itu plek gitu. Udah nggak ada ngimpi, nggak ada apa-apa. Begitu bangun-bangun kemarin udah ini. keganggu ngimpi, wah ini bisa berhari-hari aku kalau kayak gitu biasanya. Iya. Oke, kita balik lagi ke baby blues dan postpartum depression. Nah ini menarik sih. Saya itu pengen cerita nih. Ini cerita istri saya sih. Istri saya itu dulu pas ngelahirin yang pertama, anak yang pertama itu kan dia mengalami pendarahan pasca melahirkan. HB sampai 4. Terus ya pokoknya udah nggak ada harapan waktu itu. Terus akhirnya dibawa ke rumah sakit, terus perawatan sampai 10 hari. Ngabisin transfusi darah itu sekitar 13 sampai 14 kantong. Nah, dari situ akhirnya setelah melahirkan itu dia kan gini, waktu dirawat di rumah sakit itu sempat beberapa kali nanyain bayinya, ini anakku di mana gitu. Ya karena dia masih sakit kan nggak mungkin aku hadirin di situ. Cuman sesekali neneknya bawain gitu kan, pas berkunjung untuk nengokin dia gitu. Nah, tapi setelah kejadian itu, rupa-rupanya dia itu mengalami trauma yang luar biasa. Wah itu parah kalau traumanya. Sampai-sampai dia itu aku nggak mau punya anak lagi gitu. Wah, apa itu yang disebut postpartum depression? Oke, nah kalau kondisi suasana hatinya waktu itu gimana? Iya, kalau suasana hati sih aku lihat bahwa dia itu ya jalanin biasa-biasa aja, tapi begitu sudah ngomongin soal rencana kehamilan, sudah langsung angkat tangan dia. Enggak, pokoknya enggak, kamu mau aku kayak dulu kemarin gitu. Ya enggak sih, siapa sih yang mau kayak gitu kan. Nah, itu aku saya itu sempat mencoba meyakinkan itu lama banget, sampai 5 tahun loh. 5 sampai 6 tahun baru I'm ready. Kalau sudah ready, deh. Kita sepakat ya. Itu pun dengan prasyarat yang luar biasa berat. Aku harus dirawat digini. Ampun deh, ini kali ini kehamilan kedua kok kenapa jadi repot banget ya. Sebagai suami waktu itu. Aduh. Dan memang ya, kayaknya baby blues dan postpartum depression itu harus menjadi concernnya para suami deh. Iya, benar. Nggak harus cuman cewek deh. Iya, benar. Karena kalau tadi kita ngomongin yang namanya postpartum depression kan faktor resikonya itu macam-macam gitu ya. Selain tadi kayak perubahan hormon gitu ya, dan kemudian transisi ya kan, transisi kehidupan saat ada warga baru tentu. Ada perubahan-perubahan ya yang perlu disesuaikan gitu misalnya. Terus juga ada faktor psikologis yang pola berpikir tadi ya, yang enggak fleksibel tadi yang kita udah pernah bahas. Terus juga misalnya faktor sosial. Nah, faktor sosial ini termasuk kayak stressful life events ya. Jadi pengalaman yang stressful gitu saat entah proses melahirkan, misalnya bayinya prematur gitu. Itu ngefek juga. Ngefek.
perawatan bayi prematur kan tidak sama ya, maksudnya pasti ada perbedaan kan dari segi pemantauan tumbuh kembangnya. Kemudian bayi prematur biasanya kan berat badan lahirnya rendah. Misalnya nih lahirnya 1,9, bayinya kan kecil gitu ya. Masih kecil gitu. Misal jadi dia takut berdua sama bayinya gitu misalnya, karena dia sedih melihat kondisi bayinya seperti itu. Atau kalau prematur kan kadang juga belum matang ya dari segi organ maupun refleks tertentu gitu. Misal sucking refleks atau refleks mengenyotnya misal belum optimal gitu. Jadi menyusunya susah. Jadi kayak tantangannya macam-macam. Atau mungkin kayak yang istrinya Mas ribut alami tadi gitu, pendarahan yang hebat pasca melahirkan. Itu tentu menjadi suatu stressful life events ya bagi kalau itu. Bagi Mas Ribut juga sebenarnya ya nggak sih? Oh iya, 10 hari aku di rumah sakit nggak kerja loh. Tanpa izin lagi. Waktu itu gimana? Kondisi nggak memungkinkan. Sementara waktu itu aku masih kerja di Semarang waktu itu. Jadi kan sementara istri lahir anak lahir di Pekalongan. Kan nggak mungkin. Nah, oke deh, mendingan aku bolos aja dulu deh. Soal nanti kena sanksi, oke deh itu risiko. Bagi saya mikir bahwa keselamatan keluarga saya lebih penting daripada pekerjaan saya. Wow, itu udah mengutamakan istri sih ya. Itu pengalaman yang seru ya menurut saya, bahwa makanya kemudian aku dari situ kemudian mencoba membuat monumen dalam sejarah kelahiran anak pertama itu lewat nama akhirnya. Namanya apa? Nama anakku itu Arga Dharana Satyabumi. Artinya? Arga itu kan gunung, puncak. Dharana itu kesabaran. Nah, Satyabumi itu bumi itu sebagai simbol ibu. Kan? Meaningful sih. Merinding nih. Ya itu aku ambil dari peristiwa itu. Maka aku harus mengenang peristiwa itu, tetapi bukan kemudian untuk menjadikan itu trauma. Tapi justru itulah pelepasan dari trauma-trauma itu melalui monumen itu gitu. Dan sebenarnya kalau diingat lagi di situasi itu tidak hanya hal yang menyedihkan ya, tapi juga ada rasa kedekatan emosional dan saling support gitu. Yang dilakukan Mas Ribut waktu itu mungkin sudah itu bisa memperbaiki gitu ya. Maksudnya ya hadir gitu kan. Hadir untuk istri itu faktor yang penting gitu. Sekalipun waktu di rumah sakit nggak tahu mau ngapain. Tapi setidaknya hadir dulu ya. Aku bingung loh, sempat bingung. Ini harus diapain, ini apain lagi. Setiap kali ketemu suster gitu, suster ini saya harus ngapain, ini harus diapain lagi, saya repot pokoknya harus banyak nanya. Belajar sih, harus belajar dan adaptasi gitu kan di situasi seperti itu gitu memang. Karena kita butuh bantuan orang lain. Benar. Dan ini penting gitu karena ternyata support yang terbatas gitu ya, yang nggak ada buat ibu itu kan juga bisa meningkatkan resiko untuk mengalami gangguan kesehatan mental pada ibu ya setelah melahirkan sebenarnya. Jadi support dari suami itu juga penting. Cuma ada juga nih baby blues yang ada di bapaknya. Gitu kan. Masa iya? Ada. Aku baru tahu nih. Iya, jadi baby blues pada bapak itu gimana konsepnya tuh? Ada tuh. Jadi baby blues pada bapak ini lebih ke ketidaksiapan peran ya sebagai ayah. Ya mungkin karena sering ngejar karir gitu mungkin, ya. Bisa karir, jadi ya. Salah satunya sih. Salah satunya atau faktor finansial segala macam lah ya. Atau rutinitas yang biasanya mungkin nongkrong malam sama teman-teman gitu kan, tiba-tiba harus di rumah gitu. Istrinya minta ditemenin terus gitu. Nah ini kan bisa juga membuat perasaan sendu itu. Jadi baby blues tuh istilah populer ya sebenarnya, bukan diagnosa psikologis. Tapi kalau di ayah itu simptomnya bukan yang nangis-nangis gitu, bukan. Seringnya lebih ke avoidance. Jadi dia menghindar. Pergi malah rabali-bali gitu misalnya. Aduh, aku banget nih. Atau karena sebenarnya aku takut melihat kenyataan bahwa di rumah
gitu kan. Misalnya dengan keribetan yang ada, aku keluar dulu gitu misalnya. Itu kayaknya kebanyakan bapak-bapak gitu deh. Ada ya? Iya. Sih beberapa memang ditemui seperti itu, gitu kan. Iya, ya memang ya. Ternyata ya kalau kita ini obrolan aja sih. Yes. Bisa jadi sebenarnya laki-laki itu belum siap untuk hidup untuk menjadi dewasa daripada perempuan. Iya. Ya nggak sih? Bisa jadi sih itu. Sekalipun sudah berkeluarga, bisa jadi bapak seorang figur ayah, seorang suami itu ternyata belum siap menerima kondisi real bahwa sekarang sudah ada nih orang di sebelah gitu yang harus dijaga, rumah ini harus dijaga, terus segala sesuatu harus dijaga. Jaga itu nggak melulu soal harus ada di situ, ya kan? Betul. Termasuk soal bagaimana kemudian kita menjaga sikap di luaran. Iya. Menjaga sikap di luar gitu kan, kemudian terkait prioritas gitu misalnya mungkin yang akan berubah pada akhirnya gitu. Itu cukup berat sih bagi laki-laki ya sebenarnya. Jadi lebih ke sana kalau baby blues pada laki-laki ya. Oh gitu ya. Baru sadar nih aku. Ternyata laki-laki bisa baby blues. Oke, Ipin di Talun. Selamat malam. Aduh baru bangun tidur nih, langsung play radio. Lagi pada bahas apa sih? Oh ini. Ipin, dari tadi ya kita itu sudah bahas soal baby blues dan postpartum depression. Nah ternyata baby blues itu nggak cuman dialami oleh istri atau ibu, tapi juga dialami oleh para bapak. Nah Ipin termasuk nggak ya? Bisa jadi apa ya? Nah jarang loh bapak-bapak yang menyadari baby blues. Iya. Caranya gimana supaya sadar bahwa mereka itu ternyata baby blues gitu? Ya sebenarnya kalau bisa dicegah ya. Kalau bisa dicegah. Opsi pertama gitu ya, dicegahnya dengan apa gitu. Jadi sebelum kita memutuskan untuk memiliki anak, kita perlu untuk menyiapkan diri. Ya enggak sih? Planning ya. Iya, maksud saya ketika kamu memiliki anak, kamu perlu dengan sadar memilih itu. Artinya memiliki anak itu sebuah pilihan sadar. Iya. Bukan apa ya istilahnya, mak bedunduk loh. Ternyata aku sudah jadi bapak gitu. Iya, bener. Biasanya gitu ya. Atau kayak ya udah le umume wong bar nikah duwe anak. Wis aku melu umume gitu kan misalnya. Nah, ini terkadang membuat kita nggak optimal gitu ya dalam kesiapan mental. Bahkan pembahasan ini sebaiknya dibahas sebelum memutuskan menikah. Ya kan? Iya gak sih? Jauh hari ya. Iya, kenapa sekarang kayak di KUA gitu kan ada premarital counseling gitu ya. Karena aku dulu itu nikah itu gak punya rencana kayak gitu soalnya. Oke. Tapi umur berapa nikahnya? Aku 28. 28 apa 27 28 lah. Oh sama kayak aku. Karena waktu itu nikah aja. Nggak taunya setahun setelah itu loh kok udah muncul bayi. Dan kita memang dari awal nggak punya planning ya istilahnya. Saya harus punya anak di tahun berapa gitu. Terus kemudian karena kan gini ya, umumnya laki-laki kan pengennya setelah nikah seneng-seneng aja dulu deh, terus kemudian setelah itu mulai menata karir lagi kan gitu ya. Betul. Nah ternyata itu aku lewati ya nggak tahu natural aja. Aku lewati, wah ya udah lewatin aja begitu. Punya anak yang pertama itu, aku udah jadi bapak ternyata. Mungkin itu bagian dari baby blues kali ya. Saya juga ikutan baby blues kali ya. Bisa jadi. Kalau kita coba refleksi ke belakang gitu ya, ternyata kondisinya mirip-mirip gitu ya. Iya. Oh gitu ya. Jadi harus dibahas, kemudian memang awal. Secara sadar memilih untuk punya anak gitu ya. Jadi anak itu ya making love-nya itu maksudnya dengan kasih sayang, benar-benar memang love gitu kan. Memang anak itu tercipta karena kasih sayang kita gitu, dan atas izin Allah ya tentunya ya. Cuma, maksudnya kalau kita sadar penuh kan ada kasih sayang ya di situ yang dirasakan anak juga.
Bahkan saat saya percaya aja sih saat sel telur dan sperma itu bergabung gitu ya misalnya, kemudian menjadi janin itu juga bisa merasakan bahwa kasih sayang ya, ternyata ayah ibu sayang ya. Bahkan saat bayi itu di dalam kandungan kan sebenarnya. Betul. Kalau misalnya ternyata ibu belum siap atau ayah belum siap, bayi itu bisa merasakan juga gitu kan. Ternyata aku ditolak ya, gitu. Ada loh kalau diruntut ternyata traumanya pas di dalam kandungan gitu misalnya. Sampai segitu ya? Karena penolakan itu dirasakan oleh bayi di dalam kandungan. Bayi itu kan sebenarnya apalagi di usia-usia yang dia sudah bisa untuk yang perkembangan otaknya dia sudah mulai muncul lebih banyak silabel-silabelnya di otak gitu ya. Dia juga bisa terstimulasi dari situ kan. Sentuhan ibu, kasih sayang itu kan bisa dirasakan. Iya juga sih, benar juga sih. Secara biologi kan memang ada kaitan kan. Iya. Sel itu kan tumbuh bersama di dalam satu tubuh. Iya. Tumbuh bersama dalam satu tubuh kan. Secara itu ngeri juga ya. Ngeri. Wah, makanya nih para bapak, para suami patut dicatat ya bahwa ketika istri sedang hamil itu bener-bener itu harus dijaga beneran deh kayaknya ya. Iya. Termasuk ibu juga perlu siap gitu kan dengan berbagai kondisi kayak yang disampaikan istrinya Mas Ribut tadi mungkin kayak menyampaikan ekspektasinya tugas-tugasnya secara detail tuh nanti gimana sih kalau kita punya anak. Misalnya nih aku ini ya nanti kalau aku pas lagi menyusui bangun malam kamu temenin ya. Iya. Misalnya itu tuh udah kesepakatan dari awal. Dari awal pas sebelum bayi lahir ya nggak apa-apa. Misalnya kesepakatan itu kan teknis ya. Itu disampaikan, dikomunikasikan. Makanya penting banget yang namanya komunikasi dalam keluarga gitu. Banget. Kalau misalnya dia cenderung menghindar, menunggu gitu kan. Nunggu di kode gitu kan kadang nggak nyampe. Jadi make it clear. Sering. Jadi sering tuh nggak nyambung ya. Iya, perlu make it clear gitu kan. Opo, saya tok pengen nih, maksudnya harapanmu, ekspektasinya apa setelah bayi ini lahir. Terus suami juga gitu misalnya. Ya udah nih berarti nanti cuci baju kamu ya, cuci bajunya adik sama aku misal. Jadi istri nggak overwhelm gitu. Itu semua udah disiapin, nggak cuma nyiapin baju-baju aja, tapi siapin juga teknis-teknis kayak gitu sih. Mbak Reni, aku mau nanya nih, ngefek nggak sih? Kan orang punya baby blues itu biasanya kan berarti bisa nggak sih itu berdampak pada kedekatan si bapak atau si ibu kepada anak? Ya bisa, apalagi gitu ya? Kalau nggak tertangani ya. Maksudnya kalau udah sampai ke mengganggu performa, peran ibu dan ayah, itu bisa aja mengganggu emotional bonding, maksudnya kedekatan emosional kan antara ibu dan anak. Apalagi nih bayi lahir jebret itu kan dia kayak di dunia yang berbeda ya, dunia baru. Kayak ibarat kita masuk di sebuah ruangan yang kita nggak tahu itu siapa, gelap, nggak ada siapa-siapa. Gitu, dia kan belajar mengenal dunia. Betul. 0 sampai 1 tahun. Makanya ada tahapan psikososial namanya trust versus mistrust di bayi. Jadi bayi itu menumbuhkan rasa percaya pada lingkungannya, pada dunia, pada caregiver. Kalau caregivernya misalnya performnya kurang oke karena misal kondisi psikologisnya tadi, terus dia akhirnya nggak responsif misalnya. Bayinya misalnya, bayi kan komunikasinya pakai tangisan ya. Karena belum bisa ngomong. Jadi menangis itu adalah bentuk komunikasi, bentuk komunikasinya si bayi. Kita perlu peka. Adik nangisnya karena apa ya? Apa karena ada yang gatel kah? Atau pampersnya penuh? Atau apa gitu? Kita responsif, kita ajak ngobrol gitu. Kalau misalnya kita dalam kondisi psikologis yang tidak sejahtera nih, si ibu bisa aja dia frustasi loh denger tangisan bayi. Kemudian bagaimana kalau tiba-tiba dibanting? Nauzubillah ya, maksudnya ini agak ekstrim ya. Ngeri sih bayangannya. Kenapa bayangannya gini ya? Iya. Atau dimasukin? Aku tuh imajinasiku cepet banget nangkep. Sama nih. Makanya kalau ada apa-apa cerita, wah langsung gitu. Atau dimasukin, maksudnya kan banyak kasus kayak itu juga ya sebenarnya di lapangan.
Itu gitu ya. Itu berbahaya. Ngefek nggak sampai pertumbuhan dia menjadi anak sampai sampai efeknya sampai ke situ? Kalau nggak diperbaiki ya bisa ngefek gitu. Contohnya nih, ada misalnya nih seorang ibu, contoh ya ini seorang ibu pas hamil ternyata anaknya ada yang meninggal. Jadi misalnya nih ibu ini lagi hamil, dilalah ada stressful event tadi ya, itu anak lainnya meninggal gitulah. Nah terus itu kan bikin ibunya piye perasaan nih gitu kan. Nah akhirnya pas mengasuh misalnya jadinya penuh kecemasan gitu. Oke, jadi misalnya kalau anaknya sakit nih buru-buru atau langsung bereaksi berlebihan atau apa itu kan dirasakan oleh anak gitu. Dan menurut penelitian memang kalau kondisi ibu tadi ya, kondisi psikologis ibu itu juga ngaruh ke perkembangan anak, tumbuh kembang anak, sosial emosinya. Banget. Ya. Pasti. Kognitifnya juga karena kan mau gimana mau stimulasi kalau kita sendiri pun belum sedang pulih, belum merasa gitu. Maka it's okay to seek for help gitu loh. Kalau kamu udah teman-teman sudah dalam kondisi kayak gitu, kamu nggak sendiri. Ayo cari bantuan gitu. Atau paling nggak ungkapin ke orang yang kamu percaya, entah itu suami kamu, ya yang udah disiapin ya, perlu persiapan tadi ya. Tapi kalau wis kebacot ya, berarti sekarang komunikasikan ke siapapun yang kamu percaya gitu. Segera cari bantuan supaya kamu juga sejahtera. Karena kesejahteraan ibu itu sama pentingnya loh dengan kesejahteraan anak. Jangan melulu kita fokusnya anak harus sejahtera, anak harus sejahtera. Ibu dulu, ayah dulu sejahtera, gitu kan? Pondasi. Iya sih benar. Anak akan ikut. Ya, anak tuh nggak butuh ibu yang sempurna ya, saya rasa. Dia tuh butuh ibu yang bahagia kan sebenarnya. Betul. Selama kedua orang tuanya nggak tentram, anak susah menemukan ketentraman dalam hidupnya. Benar. Iya kan? Nah ini ada satu pengalaman menarik nih, dikirim dari Bu Lasmini di Pabean. Assalamualaikum, waalaikumsalam, malam Mas Ribu dan juga Mbak Reni. Kalau pengalaman saya nih, yaitu pas persalinan anak ketiga, sulit banget lahirnya anak tersebut sampai baju yang saya pakai basah keringat. Nah sampai saya ditakuti sama bidannya mau dirujuk ke rumah sakit. Loh dirujuk ke rumah sakit itu menakutkan ya. Tapi alhamdulillah bisa lahir dengan normal. Nah ini selalu gitu deh cara berpikirnya ya. Lahir normal adalah sesuatu yang luar biasa gitu lah. Nah apakah faktor usia? Waktu itu usia saya 36 tahun. Nikmat banget wes jadi seorang ibu. Mbak Reni asli Jogja, saya Purworejo. Oh deket, saya Wates. Itu sejam lah. Oh gitu. Faktor usia mempengaruhi nggak sih? Faktor usia tuh lebih ke resiko aja ya. Resiko secara kesehatan ya. Resiko kesehatan fisik gitu ya, misalnya atau resiko kalau menurut penelitian kan kadang resiko ini ya, maksudnya misalnya nih ada penelitian yang bilang kalau ibu hamil atau melahirkan di atas 35 atau 36 tahun gitu, anaknya beresiko mengalami misalnya sindrom tertentu kayak gitu. Misalnya, gitu. Ya ada penelitian gitu. Cuma ya nggak semuanya. Saya lahir dari ibu yang usianya 40 tahun BTW. Wey, keren. survive. Tapi ibu-ibu dulu gitu ya. Mereka sudah usia kepala 4 aja masih sanggup melahirkan dan anak-anaknya sehat-sehat gitu loh. Iya. Sampai tumbuh berkembang bahkan lebih baik daripada ibu atau ayahnya gitu loh. Kenapa ya? Faktor apa ya yang menyebabkan ya? Kalau di psikologi sih ada cohort ya. Cohort tuh kayak tahun lahir di era itu tuh pengaruh ke apa ya? Maksudnya pengaruh ke pertumbuhan kita kan. Betul, pola pikir segala macam gitu. Ya. Kayak ini tadi ibu siapa sih namanya? Bu Lasmini keren deh. Maksudnya udah berupaya gitu ya untuk berupaya untuk melahirkan itu walaupun dengan jerih payah ya, maksudnya sampai berkeringat semuanya gitu kan. Keren sih. Dan survive gitu ya. Iya. Sampai sekarang alhamdulillah banget gitu. Nah, cuma kalau dulu itu ya maksudnya zaman ibuku lah ya, tinggal di desa gitu kan. Iya. Terus makanannya makanan yang memang dari alam, olahan. Itu dia. Pangan. Mungkin karena cara berpikirnya mereka
ya slow living banget. Slow living enak banget sih kalau Ya ingat kan? zaman dulu. Ngeflow aja. Iya. Ya kan, ngalir aja. Nggak terlalu banyak tuntutan ini itu. Iya. Nggak Betul. terganggu dengan informasi. Sekarang itu kan kita diganggu Akses. dengan Iya, kan bikin nggak bisa tidur toh Betul. kadang. Akses mudah membuat kita itu mengganggu diri kita sendiri ya sih. Bener. Akses kan? muda tuh mengganggu gitu. Iya, sebenarnya makanya aku kadang-kadang. kalau di rumah HP itu ya udah geletakin di meja, nggak aku buka. Jadi sorry kalau misalkan ada yang WA itu baru balesnya itu besok atau malamnya atau kapan gitu. Pas aku keluar baru aku baca. Karena aku nggak mau keganggu dengan itu Iya. semua. Perlu batasin sih supaya kita juga bisa hear and now kan, Ya. menikmati yang kita lakukan. Betul. Gitu. Aku malah sibuk buka laptop, udah deh nulis. Iya. Itu lebih asik, lebih enjoy. Nah, melakukan hobi yang dulu mungkin kayak sekarang kayak terganggu tadi ya. Terganggu oleh digital. Oke. Nah, kalau postpartum depression juga dialami sama bapak juga nggak sih? Postpartum depression Enggak sih. ya, kayaknya. Ibu melahirkan Ibu aja melahirkan ya. Biasanya Oke. ibu sih. Kalau baby blues kan lebih ke istilah populer kan. Jadi kayak bisa di ayah juga loh ternyata gitu. Ternyata gitu. Iya sih benar, karena banyak faktor ya. Salah satunya kesejahteraan dalam arti secara ekonomi finansial. Itu juga sih. faktor Biasanya resiko. kan bapak-bapak muda yang baru nikah itu kan secara finansial ya maaf nih, biasanya belum siap secara finansial. Iya. Mereka masih tinggal bersama orang tua, entah itu mertua ataupun siapa gitu kan. Nah itu kan ngefek ternyata. Iya. Ya kan? Kecuali kalau mereka sudah tinggal rumah sendiri, mungkin agak sedikit ada ruang ya. Ada ruang untuk berekspresi secara bebas. Iya, makanya penting banget itu buat bicarain kan. Benar. Sebelum menikah. Maksudnya Iya. nanti bakalan tinggal di mana. Setidaknya kita udah nyiapin kalau memang situasi kita saat ini secara finansial belum bisa punya rumah sendiri. Betul. Maka nanti kita akan tinggal sama ibu dulu ya gitu misalnya. Sepakat? Nah, harus ada gitu konsen ya, sepakat. Dan dengan Oke. konsekuensi A, B, C, D. Konsekuensinya apa aja nih? Gini. Itu harus dijelaskan loh supaya clear. Gak ada permasalahan di belakang. Jadi kita punya plan ya, maksudnya seperti apa ya, walaupun tetap harus ngasih ruang buat fleksibilitas tadi ya. Aduh, ternyata kompleks ya. Iya. Tapi sebenarnya kalau kita obrolkan mungkin bisa sampai 3 jam nih. Iya nih, kayaknya sampai pagi deh. Cuman kita dibatasin waktu. Makasih banget loh Mbak Rini. Ya mau sama-sama hadir di Mas sini. Ribut. Sampai jumpa di bulan depan ya. Siap. Keren deh ngomongin baby blues. Saya masih penasaran sebenarnya, masih banyak yang pingin saya ulik. Iya. Cuman karena ya itu tadi waktu kita dibatasi sampai jam 8 malam dan kita sudah melewati 4 menit nih. Oh iya benar. Gak kerasa. Ya kan, gak kerasa kan? Kayak ngobrol di kafe. Iya, karena ya itu permasalahan yang kita bahas kan permasalahan kehidupan kita sehari-hari. Iya, relate ya. Relate banget dengan setiap orang deh. Semua orang sekalipun tidak, mungkin ada yang pernah ngalami dan mungkin juga tidak, mungkin atau pernah ngalamin tapi nggak disadari Iya. itu. Nah atau memang nggak pernah ngalamin tapi mungkin tetangga kita, teman kita. Nah itu patut untuk kita cermati. Iya. Dan kita perlu untuk memberi perhatian lebih kepada mereka. Betul. Syukur-syukur bisa ikut kasih saran kayak coba deh kamu ke profesional. Benar. Gitu loh. Asal bukan saran sotoy, ya kan? Jangan dong. Jangan dong. Itu menjerumuskan. Menjerumuskan nanti. Menyesatkan kalau itu. Oke deh. Oke, Anda dan keluarga akhirnya harus saya akhiri sampai di sini. Ketemu lagi minggu depan dan pastinya dengan topik-topik menarik lainnya. Apapun itu, keluarga harus kita jaga bersama. Yes. Ya. Oke. Supaya kita bahagia. Betul. Wah, kalau kehidupan keluarga bahagia, seluruh dunia itu, seluruh keluarga di dunia bahagia, saya yakin deh bumi akan menjadi tempat hidup yang paling nyaman. Iya. Tempat pulang ya. Iya. Thank you dan terima kasih selamat banyak. malam. Kita telah mencapai sebuah kesimpulan yang menakutkan bahwa kita adalah unsur penentu di dalam perjalanan kehidupan.
Sampai jumpa lagi dalam program Anda dan Keluarga.